Bagaimana jika tubuh Anda bukan sekedar wadah daging dan tulang, melainkan sebuah perpustakaan rahasia yang menyimpan pengetahuan penyembuhan yang tak pernah diajarkan? Bukan di sekolah, bukan di rumah sakit, bahkan bukan di buku-buku yang Anda baca. Pengetahuan ini tidak tersembunyi di luar diri Anda. Ia terkunci di dalam, menunggu untuk dikenali. Namun, sebagian besar manusia menjalani hidup tanpa pernah membuka kunci itu. Seperti memiliki peta harta karun, tetapi tidak pernah menyadari bahwa mereka sedang berdiri tepat di atasnya. Sejak kecil, kita diajarkan untuk mempercayai apa yang terlihat, terukur, dan dapat dijelaskan secara logika. Ketika tubuh sakit, kita mencari solusi di luar, obat, diagnosis, atau intervensi. Namun, jarang sekali kita diajak untuk bertanya, apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh tubuh ini? Apa yang ia coba pulihkan dengan caranya sendiri? Dalam diam, tubuh terus berbicara, mengirim sinyal halus yang sering kita abaikan karena terlalu sibuk mengejar jawaban instan. Di balik setiap detak jantung, setiap napas yang masuk dan keluar, ada ritme kuno yang telah ada jauh sebelum kita lahir. Ritme ini tidak hanya menjaga kita tetap hidup, tetapi juga menyimpan kemampuan untuk memperbaiki, menyeimbangkan, dan menyembuhkan. Ini bukan konsep mistis semata, melainkan sebuah realitas yang telah lama dipahami oleh tradisi kuno, tetapi perlahan terlupakan dalam dunia modern yang serba cepat. Dalam video ini, kita akan membuka lapisan demi lapisan rahasia tersebut. Anda akan memahami bagaimana tubuh Anda sebenarnya bekerja sebagai sistem penyembuhan mandiri, mengapa kemampuan ini sering tertutup, dan yang terpenting, bagaimana Anda bisa mulai mengaksesnya kembali. Ini bukan tentang mengganti ilmu medis, melainkan melengkapi pemahaman Anda tentang diri sendiri. Pertanyaannya bukan lagi apakah tubuh Anda mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, apakah Anda siap untuk mendengarkan, memahami, dan mengaktifkan kemampuan yang selama ini tersembunyi di dalam diri Anda? Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya bertanya sesuatu yang sederhana namun bermakna. Di titik mana video ini menemukan Anda? Apakah di sebuah kota yang hiruk-pikuk, atau di sudut yang tenang di mana tubuh lebih mudah didengar daripada dunia luar? Tuliskan di komentar, bukan sekadar lokasi, tetapi juga bagaimana perasaan tubuh Anda saat ini. Karena perjalanan ini tidak hanya tentang pengetahuan, melainkan tentang pengalaman yang Anda rasakan secara langsung. Jauh sebelum dunia modern mengenal istilah medis yang kompleks, berbagai peradaban kuno telah memahami bahwa tubuh memiliki kecerdasan alaminya sendiri. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, konsep energi vital atau Qi dianggap sebagai aliran kehidupan yang harus dijaga keseimbangannya. Sementara dalam Ayurveda dari India, tubuh dipandang sebagai sistem dinamis yang mampu menyembuhkan dirinya ketika berada dalam harmoni. Ini bukan sekedar kepercayaan, melainkan hasil observasi ribuan tahun terhadap bagaimana tubuh bereaksi, pulih, dan beradaptasi. Menariknya, ilmu pengetahuan modern mulai menemukan kembali apa yang telah lama diketahui secara intuitif oleh para tabib kuno. Penelitian dalam bidang neurobiologi dan psikoneuroimunologi menunjukkan bahwa pikiran, emosi, dan tubuh saling terhubung secara mendalam. Respons stres, misalnya, terbukti dapat melemahkan sistem imun, sementara kondisi relaksasi mampu mempercepat proses pemulihan. Ini mengisyaratkan bahwa tubuh bukanlah mesin pasif, melainkan sistem cerdas yang terus merespons kondisi internal dan eksternal. Bahkan para ahli kesehatan mulai mengakui bahwa faktor seperti kesadaran tubuh, pernapasan, dan kondisi mental memiliki peran penting dalam penyembuhan. Teknik seperti meditasi, pernapasan sadar, dan perhatian penuh
telah terbukti membantu menurunkan peradangan, menyeimbangkan hormon, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ini bukan lagi wilayah spekulasi, melainkan bukti yang perlahan menghubungkan kembali sains dengan kebijaksanaan kuno. Dalam konteks ini, memahami tubuh sebagai sumber penyembuhan bukanlah sebuah konsep asing, melainkan sebuah ingatan yang terlupakan. Dan mungkin yang kita butuhkan bukanlah pengetahuan baru, tetapi keberanian untuk kembali mempercayai apa yang telah lama ada di dalam diri kita sendiri. Sekarang, sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan diri Anda berhenti sejenak. Bukan untuk memahami, tetapi untuk merasakan. Biarkan suara ini menjadi penuntun, bukan sesuatu yang perlu Anda analisis. Anda tidak perlu terburu-buru, tidak perlu mencatat, tidak perlu memaksakan pemahaman. Cukup dengarkan, perlahan. Karena semakin Anda rileks, semakin mudah tubuh Anda membuka lapisan-lapisan yang selama ini tersembunyi. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena setiap bagian dari perjalanan ini dirancang seperti kunci yang hanya bekerja jika Anda mengikutinya hingga selesai. Langkah pertama yang sering diabaikan adalah menyadari napas Anda, bukan sekedar bernapas. Duduklah dengan posisi yang nyaman. Biarkan tulang belakang tegak tanpa tegang. Lalu tarik napas perlahan melalui hidung. Rasakan udara masuk, bukan hanya di dada, tetapi seolah-olah mengalir hingga ke bagian terdalam tubuh Anda. Kemudian, hembuskan perlahan melalui mulut, seakan Anda melepaskan sesuatu yang sudah lama tersimpan. Lakukan ini selama beberapa menit, dan perhatikan bagaimana tubuh mulai merespons tanpa Anda paksa. Saat Anda mulai terbiasa dengan ritme napas tersebut, perhatikan sensasi kecil yang muncul. Mungkin hangat, mungkin ringan, atau bahkan ketegangan yang perlahan mencair. Inilah bahasa pertama tubuh Anda. Banyak orang gagal di tahap ini karena mereka mengharapkan sesuatu yang besar dan instan. Padahal, penyembuhan sejati selalu dimulai dari hal yang halus. Seperti air yang menetes perlahan, tetapi mampu melubangi batu dalam waktu yang cukup lama. Langkah berikutnya adalah mengarahkan perhatian Anda ke bagian tubuh yang terasa tidak nyaman. Bukan untuk melawan rasa itu, tetapi untuk mendengarkannya. Letakkan tangan Anda di area tersebut, dan biarkan perhatian Anda menetap di sana tanpa penilaian. Bayangkan seolah-olah Anda sedang berbicara dengan bagian tubuh itu, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan kehadiran. Ini mungkin terdengar sederhana, namun disinilah banyak proses penyembuhan dimulai, ketika tubuh akhirnya didengar. Dalam proses ini, Anda mungkin akan menghadapi hambatan, pikiran yang mengganggu, rasa tidak sabar, atau bahkan keraguan. Ini normal. Pikiran akan selalu mencoba menarik Anda kembali ke kebiasaan lama, karena itulah zona nyamannya. Namun setiap kali Anda menyadari bahwa perhatian Anda teralihkan, kembalilah dengan lembut ke napas Anda. Jangan melawan, jangan memaksa. Cukup kembali. Lagi dan lagi. Disitulah kekuatan sebenarnya terbentuk. Seiring waktu, praktik ini akan mulai mengubah cara tubuh Anda merespons. Anda mungkin akan menyadari bahwa ketegangan yang dulu terasa permanen mulai berkurang, atau bahwa emosi yang sebelumnya sulit dikendalikan menjadi lebih tenang. Ini bukan karena Anda mengontrol tubuh, tetapi karena Anda akhirnya bekerja selaras dengannya. Tubuh tidak pernah benar-benar rusak. Ia hanya menunggu kondisi yang tepat untuk memperbaiki dirinya. Penting untuk dipahami bahwa ini bukan teknik sekali jadi.
seperti membuka pintu yang telah lama terkunci, dibutuhkan konsistensi dan kesabaran. Luangkan waktu setiap hari, bahkan hanya 5 hingga 10 menit untuk kembali terhubung dengan tubuh Anda. Jadikan ini bukan sebagai tugas, tetapi sebagai ritual. Sebuah momen di mana Anda kembali kepada diri sendiri, tanpa gangguan dunia luar. Jika Anda tetap bersama proses ini hingga akhir video, Anda mungkin akan mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan perubahan yang dramatis, tetapi pergeseran halus yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dan justru disitulah letak kebenarannya. Penyembuhan sejati jarang datang dengan suara keras. Ia hadir dalam keheningan, dalam kesadaran, dan dalam hubungan yang perlahan pulih antara Anda dan tubuh Anda sendiri. Jadi tetaplah di sini, dengarkan sampai selesai, dan biarkan setiap kata bekerja seperti gema yang meresap ke dalam tubuh Anda. Karena apa yang akan Anda pahami setelah ini, bukan hanya akan mengubah cara Anda melihat tubuh, tetapi juga cara Anda merasakan hidup itu sendiri. Ketika Anda benar-benar menjalankan praktik yang baru saja kita bahas, sesuatu yang halus namun mendasar mulai berubah di dalam diri Anda. Bukan hanya tubuh yang terasa lebih ringan, tetapi ada semacam ruang baru yang terbuka. Seolah-olah Anda tidak lagi terjebak di dalam sensasi, melainkan mampu mengamatinya. Inilah awal dari penyembuhan sejati. Bukan menghilangkan rasa, tetapi mengubah hubungan Anda dengan rasa tersebut. Seperti seseorang yang dulu tenggelam di lautan emosi, kini perlahan belajar mengapung di atasnya. Banyak orang mengira bahwa penyembuhan berarti ketiadaan rasa sakit. Padahal, tubuh bekerja dengan cara yang lebih cerdas dari itu. Saat Anda mulai mendengarkan tubuh, Anda sebenarnya sedang membuka jalur komunikasi yang selama ini terputus. Rasa tidak nyaman yang sebelumnya dianggap musuh, perlahan berubah menjadi pesan. Dan seperti bahasa yang lama tidak digunakan, semakin sering Anda berdialog dengan tubuh, semakin jelas maknanya. Dalam fase ini, Anda mungkin akan merasakan perubahan yang tidak selalu linier. Ada hari di mana tubuh terasa sangat selaras, dan ada hari di mana semuanya kembali terasa kacau. Ini bukan kemunduran, melainkan bagian dari proses penyesuaian. Tubuh seperti sungai yang lama terhambat. Ketika alirannya dibuka kembali, air tidak langsung tenang, tetapi perlahan menemukan jalurnya sendiri. Secara perlahan, sistem saraf Anda mulai merespons dengan cara yang berbeda. Anda tidak lagi bereaksi secara otomatis terhadap stres atau tekanan. Ada jeda kecil yang muncul, sebuah ruang di antara stimulus dan respons. Dan di ruang itulah, Anda memiliki pilihan. Pilihan untuk tetap tenang, untuk tidak terbawa, untuk kembali ke pusat diri Anda. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat dalam bagi keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Menariknya, perubahan ini seringkali terasa paling jelas dalam hal-hal kecil. Tidur menjadi lebih nyenyak, napas terasa lebih dalam tanpa disadari, dan tubuh tidak lagi menyimpan ketegangan yang sama seperti sebelumnya. Ini seperti rumah yang perlahan dibersihkan, bukan dengan satu gerakan besar, tetapi dengan perhatian yang konsisten terhadap detail-detail kecil yang selama ini terabaikan. Namun di titik ini, ada satu hal yang sering menjadi penghalang terbesar: ekspektasi. Banyak orang mulai meragukan prosesnya karena tidak melihat hasil yang dramatis. Padahal, tubuh tidak bekerja untuk memenuhi ekspektasi Anda. Ia bekerja untuk menjaga keseimbangan. Dan keseimbangan tidak selalu terlihat mencolok, tetapi selalu terasa jika Anda cukup peka untuk menyadarinya. Jika Anda sampai di bagian ini, saya ingin tahu sesuatu dari Anda.
bukan sekedar sebagai penonton, tetapi sebagai seseorang yang sedang mengalami proses ini secara nyata. Pernahkah Anda merasakan momen di mana tubuh Anda seperti berbicara, entah melalui rasa, intuisi, atau sinyal halus lainnya? Coba tuliskan di komentar pengalaman Anda, karena seringkali cerita sederhana dari satu orang bisa menjadi pemicu kesadaran bagi yang lain. Dengan berbagi, Anda tidak hanya memperkuat pemahaman Anda sendiri, tetapi juga membantu menciptakan ruang di mana lebih banyak orang mulai menyadari bahwa mereka tidak sendirian dalam perjalanan ini. Dan mungkin, tanpa Anda sadari, pengalaman kecil yang Anda tuliskan bisa menjadi kunci bagi seseorang yang selama ini mencari jawaban di tempat yang salah. Pada titik ini, mungkin Anda mulai menyadari sesuatu yang selama ini terasa samar, bahwa apa yang Anda cari di luar perlahan mulai muncul dari dalam. Bukan sebagai jawaban yang keras atau instan, tetapi sebagai kepastian yang tenang. Seperti menemukan pintu yang selama ini Anda lewati setiap hari, tanpa pernah benar-benar mencoba membukanya. Dan ketika pintu itu terbuka, Anda tidak menemukan sesuatu yang asing, melainkan sesuatu yang terasa sangat familiar. Inilah bagian yang jarang dibicarakan. Penyembuhan sejati tidak terasa seperti mendapatkan sesuatu yang baru, tetapi seperti mengingat kembali. Tubuh Anda tidak sedang belajar dari nol. Ia hanya mengaktifkan kembali sistem yang selama ini tertidur. Seperti alat musik yang lama tidak dimainkan, ia tidak kehilangan nadanya. Ia hanya menunggu disentuh kembali dengan kesadaran yang tepat. Banyak orang menghabiskan waktu bertahun-tahun mencari metode, teknik, atau jawaban yang sempurna, tanpa menyadari bahwa yang mereka butuhkan bukanlah sesuatu yang lebih kompleks, melainkan sesuatu yang lebih jujur. Dan mungkin tanpa Anda sadari sepenuhnya, apa yang sedang Anda pelajari sekarang adalah bagian dari jawaban yang selama ini Anda cari. Bukan karena ini satu-satunya jalan, tetapi karena ini adalah jalan yang langsung terhubung dengan diri Anda sendiri. Saat Anda terus mempraktikkan kesadaran ini, tubuh mulai memasuki kondisi yang lebih stabil, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dan mental. Anda tidak lagi mudah terombang-ambing oleh keadaan luar. Ada semacam pusat di dalam diri Anda yang tetap tenang, bahkan ketika dunia di sekitar terasa tidak pasti. Dan dari pusat itulah, tubuh mendapatkan sinyal bahwa ia aman untuk memperbaiki, memulihkan, dan menyeimbangkan dirinya. Disinilah sugesti paling halus mulai bekerja, bukan sebagai paksaan, tetapi sebagai kesadaran yang tumbuh perlahan, bahwa Anda sebenarnya tidak kekurangan apapun. Tubuh Anda sudah memiliki mekanisme penyembuhan yang Anda butuhkan. Yang selama ini hilang hanyalah koneksi, perhatian, dan kepercayaan. Dan ketika ketiga hal itu mulai kembali, perubahan yang terjadi bukan lagi sesuatu yang perlu Anda kejar. Ia akan datang dengan sendirinya. Mungkin Anda belum menyadarinya sepenuhnya sekarang, tetapi jika Anda terus mengikuti proses ini, ada kemungkinan besar Anda akan melihat kembali momen ini di masa depan sebagai titik awal perubahan. Bukan karena sesuatu yang spektakuler terjadi hari ini, tetapi karena hari ini Anda mulai mendengarkan dengan cara yang berbeda. Dan terkadang, satu perubahan kecil dalam cara Anda mendengarkan cukup untuk mengubah seluruh cara tubuh Anda merespons kehidupan. Jadi, jika ada bagian dari diri Anda yang merasa, ini terasa masuk akal, ini terasa seperti yang saya butuhkan, jangan abaikan itu. Perasaan itu bukan kebetulan, itu adalah resonansi, tanda bahwa apa yang Anda dengar selaras dengan apa yang sudah ada di dalam diri Anda. Dan semakin Anda mempercayainya, semakin jelas arah yang akan terbuka di hadapan Anda. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang menemukan sesuatu di luar diri Anda,
melainkan menyadari bahwa tubuh Anda telah menyimpan semua yang Anda butuhkan sejak awal. Kita telah melihat bagaimana nafas sederhana bisa menjadi pintu masuk, bagaimana perhatian dapat menghidupkan kembali koneksi yang sempat hilang, dan bagaimana tubuh merespons ketika akhirnya didengarkan. Ini bukan teori yang jauh dari realitas, tetapi sesuatu yang bisa Anda rasakan, perlahan, nyata, dan mendalam. Mungkin tidak semua perubahan terjadi hari ini, dan memang tidak seharusnya begitu. Karena penyembuhan sejati bukanlah ledakan sesaat, melainkan proses yang tumbuh diam-diam, seperti akar yang menguat di bawah permukaan. Dan jika Anda memberi ruang, waktu, dan kepercayaan, tubuh Anda akan melakukan apa yang selalu ia tahu: menyeimbangkan, memperbaiki, dan menghidupkan kembali bagian-bagian diri Anda yang sempat terabaikan. Jadi, sebelum Anda pergi, biarkan satu pertanyaan ini tinggal bersama Anda. Jika tubuh Anda sudah memiliki kunci penyembuhan itu, apakah Anda akan terus mencarinya di luar atau mulai mendengarkan dari dalam? Dan jika sesuatu dalam diri Anda merasa tergerak oleh perjalanan ini, jangan berhenti di sini. Kembali, rasakan, dan ulangi. Karena mungkin apa yang Anda mulai hari ini adalah awal dari hubungan baru dengan diri Anda sendiri.